Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Sembarwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah panduan terkait dengan penggunaan e-learning Polinela, khususnya bagi dosen. Jadi, pertama kali yang harus dilakukan seorang dosen dalam menjalankan e-learning, memanajemen sistem itu seperti apa, saya akan praktekkan di video kali ini. Nah, baiklah, silakan teman-teman bisa mengakses alamat e-learning Polinela di link e-learning.polinela.ac.id. Nah, silakan login menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Untuk username umumnya gunakan nick dan passwordnya, ya silakan passwordnya yang sudah pernah dibuatkan. Nah, silakan login. Nah, bagi dosen sendiri kita tidak perlu membuat atau mendaftarkan mata kuliah karena setiap semester mata kuliah sudah didaftarkan secara otomatis oleh UP2AI. Nah, pada bagian e-learning saya itu ada beberapa mata kuliah sudah didaftarkan. Nah, kali ini saya akan memulai. Jadi, ini saya akan kenalkan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di dalam LMS-nya atau e-learning. Di bagian sebelah kiri itu ada dashboard. Jadi ada menu dashboard ya. Menu dashboard, site home, kalender, dan sebagainya. Termasuk daftar mata kuliah yang telah dibuatkan oleh UP2AI. Seperti itu. Nah, di bagian tengah ini ada kursus. Ini kan bilang kursus yang terakhir saya akses itu ada ini. Nah, ini bisa dilihat saja. Diklik. Kemudian ini adalah semua kursus yang telah didaftarkan. Jumlahnya ada 4. Kalau punya saya ada 4. Jadi sebagaimana ada di sebelah kiri, di sidebar-nya itu ada kode mata kuliah PKD sampai dengan yang ini. Nah, ini tampilannya juga ada di sini juga. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada beberapa informasi terkait dengan file-file yang punya kita, yang udah pernah kita upload tapi dibuat private. Kemudian ini timeline, kalau misalkan kita sudah membuat tugas, kita akan diberikan informasi. Misalkan ini tugas 3 buat laporan, oh sudah pada mengumpulkan dan waktunya saya untuk mengoreksi. Biasanya di pengaturan nanti ada. Nah, ini timeline keluar otomatis. Kemudian kita bisa melihat nih user-user yang sedang aktif. Nah, atau mungkin yang sedang aktifnya 25 menit yang lalu itu ada siapa saja. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian ada kalender. Nah, di sini udah ada tanggal merahnya apa ini ya. Nah, ini event-event yang terkait saya buat di dalam LMS saya. Jadi, itu sudah ditandai juga di dalam kalender. Oh, tanggal 5 kemarin saya memberikan tugas seperti ini gitu. Tanggal 17 memberikan tugas seperti ini. Nah, dan sekarang tanggal 18 April. Kemudian event-event yang nanti akan datang itu apa saja? Oh, ada harus mengumpulkan tugas, nah, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian pada dashboard dosen. Nah, baiklah, pada kesempatan pertama, kita akan mengelola mata kuliah saya. Di sini ada satu mata kuliah yang saya gunakan akan sebagai contoh di sini untuk dikelola. Dengan kode mata kuliah adalah JOA 1234. Nah, di sini, Junior Office Application. Ini bisa seperti ini. Saya bisa klik ini, bisa juga mengklik yang sebelah kiri di sidebar. Oke, JOA 1234. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah kita akan mengisikan informasi terkait dengan mata kuliah, kemudian nanti beberapa pengaturan seperti pembuatan enrollment key, nanti saya jelaskan kemudian. Iya. Nah, ketika sudah diklik ya, tadi di sebelah kiri ada bagian sidebar juga. Jadi secara default itu tampilannya seperti ini. Nah, ada di sebelah kiri ada sidebar, ini bisa dihilangkan. Kalau misalkan tampil seperti ini bisa diklik saja 3 menu di sini, 3 baris, 3 garis ya. Ini akan keluar sidebar-nya. Nah, secara default kita akan sudah dibuatkan 16 topik. Nah, ini ada topik 1 sampai dengan topik 16. Nah, ini juga ada seperti ini, topik 1 sampai dengan topik 16. Ini masih kosong. Dan jika mode kita seperti ini, kita tidak akan bisa melakukan editing ataupun memasukkan konten, membuat aktivitas seperti kuis dan sebagainya itu tidak bisa. Di sini. Nah, tahapan awal yang kita lakukan adalah pertama, kita lakukan setting dulu terhadap mata kuliah ini. Kita klik aja edit setting. Nah, jangan lupa, karena di awal ini kan biasanya deskripsi mata kuliah tidak ada. Nah, ini secara default seperti ini. Nah, ini course full name-nya biasanya sudah dibuatkan. Kalau misalkan ada yang salah, silakan diedit di sini.
Nah, kategori ini visibility-nya ditampilkan, biarkan saja. Kemudian start date ini biarkan saja. Cost and date-nya ini biasanya secara default dia enable. Maaf, secara default dia disable, jadi mati. Jadi dia akan aktif terus. Nanti biarkan manajemen UP2I yang mengurusi masalah mata kuliah kita. Nah, ini deskripsi ini masih kosong, makanya kita harus isikan deskripsi mata kuliah JOA atau Junior Office Application itu apa. Nah, ini saya dapetinnya dari RPS saja. Ini kan ada deskripsi ya. Nah, silakan disiapkan juga RPS. Nah, ini deskripsinya, deskripsi mata kuliah saya kopikan saja dari sini. Nah, cara mengkopikannya biar tidak hilang formatnya, ini saya klik kanan, saya copy. Nah, kemudian di sini, kalau kita langsung paste, itu pasti formatnya mengikuti dokumen Microsoft Word ini. Nah, karena biasanya kalau misalkan mengikuti format yang ada di dokumen Word, itu formatnya bukan rusak, tapi jelek. Tidak sesuai dengan pengaturan di e-learning-nya. Makanya pastenya biasanya diklik kanan saja, ada pilihan paste biasa atau paste as plain text. Nah, ini biasanya saat dipilih ini aja, paste as plain text. Klik. Nah, jika sudah, ini deskripsinya. Ini saya skip saja, gambar nggak perlu. Kemudian ini saya biarkan saja. Defaultnya seperti ini. Termasuk grup itu defaultnya sudah dibuat separate group. Jadi tidak dulu, nanti akan saya jelaskan di sesi video berikutnya ya, yang lain ya. Oke, jika sudah, save and display. Nah, jika sudah, nggak akan tampil di sini ya, karena deskripsi itu adanya di pas waktu nanti dibuka oleh mahasiswa itu di bagian depan halaman e-learning itu akan kelihatan, jadi bisa dibaca. Nah, setelah itu kita akan membuat enrollment key. Nah, jadi ada di menu action, menu di sebelah kanan nama mata kuliah, dipilihnya more. Jika tadi edit setting, sekarang more. Nah, di bagian tab user, ini tabnya tab user, itu ada dua menu ya, user sama permission. Nah, ini ada enroll user, ada enrollment method. Nah, kalau misalkan sudah dibuatkan, biasanya nanti ada di sini self enrollment. Nah, kita klik saja enrollment method. Biasanya kalau secara default itu sudah ada 3 enrollment, ada manual, guest, sama self enrollment. Nah, perhatikan, ini untuk self enrollment student nanti mahasiswa, dia masih ada tanda mata dicoret, artinya mahasiswa itu tidak bisa masuk ke dalam mata kuliah kita. Atau ini ya intinya itu mahasiswa tidak bisa masuk. Oleh karenanya pastikan ini diaktifkan. Nah, diklik mata ini. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu fungsi dari enrollment ini nanti. Kita membuat enrollment key itu buat apa? Tujuannya, jika dalam suatu kampus kan biasanya satu jurusan itu ada banyak sekali program studi. Nah, kelasnya pun juga ada banyak. Nah, saya cuma pengen mahasiswa yang saya ajar saja yang bisa masuk ke dalam mata kuliah saya. Nah, artinya hanya mahasiswa saya yang mengetahui kunci di dalam kelas saya. Nah, tujuannya agar itu sih, hanya mahasiswa yang nanti mengetahui kunci yang saya berikan saja yang bisa masuk ke dalam mata kuliah saya. Karena saya nggak pengen ada mahasiswa dari jurusan yang lain yang tidak saya ajar, itu tiba-tiba kok masuk di sini. Wah, itu kan kita nanti akan manajemen perkuliahan, kalau misalkan ada tugas, kita akan kesusahan. Oh, ini bukan mahasiswa saya kok tiba-tiba ada di dalam mata kuliah saya. Tujuannya itu, pembuatan enrollment key. Nah, jika sudah dihilangkan atau sudah dibuat enable, artinya tanda garis pada coret matanya sudah hilang di bagian self enrollment, klik edit. Nah, gambar gerigi ini edit. Kemudian di bagian enrollment key, nah ini ada tulisan klik to enter key. Nah, ini silakan diisi key yang mau dibuat. Sambil contoh, saya hanya ingin biar nggak lupa, saya biasanya isikan dengan kode mata kuliah. JOA 1, 2, 3, 4, kemudian nama saya. Gitu, katakan Ambar. Gitu. Nah, kita coba lihat. Nah, ini, JOA 1, 2, 3, 4, Ambar. Kemudian kalau sudah, di-enter saja. Nah, sudah. Sampai di sini biarkan saja. Jadi yang perlu diubah hanya ini aja, enrollment key.
Nah, ini biarkan default ini saja. Oh ya, biasanya defaultnya itu start date-nya itu udah enable. Jadi kalau belum enable, silakan di-enable. Artinya, mahasiswa sudah bisa masuk ke mata kuliah ini mulai tanggal ini. Ini biasanya defaultnya enable. Ini kok tadi nggak enable, sudah saya atur sebelumnya. Nah, ini biarkan enable. Tanggal 18. Nah, jika sudah, klik Save Change. Oh ya, perhatikan dulu. Nah, ini secara default yang masuk menggunakan kode enrollment key JUA 12344 AMBAR itu akan masuk sebagai student. Seperti itu. Ini hanya penjelasan saja. Jadi yang perlu diatur adalah enrollment key dan juga pastikan start date-nya ini enable. Jika sudah, save change. Nah, ini close saja. Nah, sudah. Artinya kita sudah membuat kode kunci mata kuliah kita. Berikutnya kita akan masukkan identitas atau deskripsi mata kuliah. Tadi saya klik ini ya. Nah, di bagian ini. Nah, ini kan mode editnya masih mati. Masih disable. Artinya kita belum bisa mengedit isi konten ataupun aktivitas di dalamnya. Nah, jadi tahap kedua, kita isi deskripsi ini dengan cara pastikan setiap melakukan editing pada konten materi ataupun ingin menambahkan aktivitas itu dalam kondisi tune editing on. Nah, nanti akan perhatikan bedanya. Nah, seperti ini. Nah, kan jadi ada seperti tanda apa? Tombol pensil. Nah, tombol editnya jadi ada. Nah, inilah sekarang kita bisa melakukan manajemen konten ataupun aktivitas yang ada pada e-learning. Nah, karena di video kali ini saya akan menambahkan deskripsi mata kuliah. Jadi di bagian sini general itu akan saya tuliskan. Diklik saja langsung di sini bisa. Klik, berikan tentang mata kuliah. Nah, jika sudah di enter. Berikutnya standarnya isi dari tentang mata kuliah ini apa saja akan saya jelaskan kemudian. Nah, jika sudah kita klik edit di sebelah kanan. Edit section. Nah, edit section ini berarti pada seksi ini aja tag tentang mata kuliah. Section name sudah. Kemudian summary. Untuk menyeragamkan e-learning biasanya biar bagus konten di dalamnya kita samakan saja isinya di sini nanti ada mata kuliah, kode, semester dan juga semester, kemudian capaian pembelajaran, dan referensi. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, oh ya SKS, 4, deskripsi juga ya, 5, deskripsi, kemudian capaian pembelajaran, dan referensi. Baiklah. Nah, karena ini saya untuk yang kode mata kuliah, kode semester SKS, saya pengennya dibuat dalam bentuk tabel, biar rapi, klik aja di sini. Nah, mana ya tabel ya? Tabel nggak ada. Jika nggak ada, klik tanda ini. Nah, ini ya. Ini apa nih? Equation. Oke, ini tabel. Captionnya, nah ini dikosongkan saja nggak apa-apa. Ini biarin. Header on-nya, biarin dulu lah, nggak apa. Barisnya kan ada, kolomnya kan ada 3. Saya buat 3 saja. Karena ada 3, barisnya ada berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4. Oke, barisnya ada 4. Jika sudah, create tabel. Nah, ini kita isikan. Di sini saya isi mata kuliah. Kemudian di sini adalah kode. Ini biarkan dulu. Semester dan SKS. Semester, kemudian SKS. Ini isinya titik 2. Titik 2, 2, titik 2. Nama mata kuliahnya adalah Junior Office Application. Kodenya, oke, JUA 1, 2, 3, 4. Semesternya, karena ini di semua semester, jadi saya kosongkan saja. SKS-nya 2. Nah, dia 1 teori dan 1 praktikum ya.
2 SKS ya. Oke. Nah, ini tabelnya defaultnya seperti ini, ada caption, tapi headernya dia jadi bold. Saya akan melakukan editing sedikit di sini. Kalau mungkin yang lain kesusahan, bisa di skip, langsung saja diisikan. Di sini adalah deskripsi mata kuliah. Oke. Isinya saya paste dari sini. Ingat, copy pastenya karena ini adalah dari Word, saya copy. Pastenya gunakan paste as plain text. Seterusnya seperti itu nanti ya. Oke, deskripsi mata kuliah. Nah, terus kemudian apa nih? Deskripsi capaian pembelajaran, saya gunakan capaian pembelajaran khusus. Ini saya copy. Capaian pembelajaran. Oke. Pastanya as plain text. Nanti akan saya edit ya. Biar rapi maksudnya. Nah, capaian pembelajaran, kemudian ada lagi referensi. Nah, ini. Copy. Referensi. Oke. Paste as plain text. Dah. Nah, ini kurang lebih isinya seperti ini. Tapi ini sekarang saya akan merapikan. Ini dibuat bold. Kemudian ini juga dibuat bold. Nah, karena ini isinya ada angka-angkanya. Nah, ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ya, hapus. Karena nanti bentuknya numbering. Ini bisa diblok. Diblok. Kemudian diklik ini ya. Ordered list. Oke, udah. Referensi juga saya bold. Nah, ini hapus saja. Dia nanti bentuknya sama list ya. 1, 2, 3. Nah, di blok dan klik ini. Nah, udah ya. Referensi, deskripsi mata kuliah. Nah, sekarang tabelnya ini berlebih, ini saya hapus. Saya tekan delete. Nah, nggak bisa. Oke lah, nggak apa-apa lah. Bisa nggak ya? Hapus? Oh, bisa. Oke. Saya mau menghapus ini. Nah, ini defaultnya sih kurang lebih isinya ini aja. Jadi kode mata kuliah, semester SKS, deskripsi, capaian pembelajaran, dan referensi. Nah, jika ini merupakan link, ini diklik di blok saja, di blok bisa, kemudian di copy. Ya, copy, kemudian jadikan link ya. Ini bisa link misalkan. Nah, ini tinggal di paste di sini. Oke. Open a new window aja. Create link. Nanti jadinya dia link. Nah, itu ini juga sama, dia juga link. Nah, di blok, di copy, kemudian biarkan di blok juga, terus dikasih link, di paste di sini. Open new window, create link, dah. Nah, saya ingin perbaiki tabel, tapi jika tidak ingin diperbaiki tabel juga tidak apa-apa. Nah, mungkin saya skip saja, nggak. Oke lah, saya perbaiki aja tabelnya ya. Karena tabelnya saya pengen ini hilang, saya bisa klik ini. HTML, mode HTML. Jadi yang mungkin paham script sedikit bisa dihilangkan. Nah, ini caption, saya hapus. Nah, ini kemudian t-head-nya saya hilangkan, t-head. Ini t-head yang bawah juga dihilangkan. Nah, t-body, kode, Jawa, semester SKS. Udah. Ini deskripsi. Ini biarin saja. Nah, jadi hanya itu aja. Ngedit tabel. Oke. Tabelnya sudah ya. Oh, ini nggak perlu nih ya. Ini call ini nggak perlu ini. Nah, ini. Oh, ini TH ya. Oh, maaf, salah. Saya Ctrl Z. Ini nggak ada t-head. Betul, t-headnya tetap saya hapus. Bisa hapus. Ini isinya tr saja. Kalau nggak pengen ribet, silakan biarkan default saja, nggak apa-apa. Nanti biarkan apa namanya, ya biarkan default saja gitu. Jika tidak ingin mengedit ini gitu. Kalau saya biar apa namanya, biar rapi saja. Gitu. Atau
bisa silakan kepada yang ahlinya atau yang paham itu silakan. Oke, ini TD sudah ya. Nah, ini aja. Jika sudah, coba kita lihat, diklik lagi. Nah, ini tampilannya pengennya saya memang seperti ini gitu. Ininya aja yang dihitamin tebelin gitu. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa nggak ya? Default. Oke, hitam tebel. Oke, nih seperti ini. Jika sudah, save change. Udah jadi ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada mata kuliah, kode, semester, SKS. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dirapikan sendiri saja sesuai seleranya seperti apa. Oke, ini tahapan pertama seperti itu. Tentang mata kuliah, berikutnya kita akan tambahkan apa namanya? Biasanya di awal tuh ada kontrak kuliah dan juga RPS. Jadi itu akan saya tambahkan di seksi ini tentang mata kuliah. Nah, di bagian bawahnya itu ada add an activity or resource. Nah, saya akan menambahkan RPS terlebih dahulu. Oke, diklik saja. Pilihnya di scroll ke bawah itu ada resources, pilihnya file. Kemudian add. Nah, ini tuliskan RPS ya, rencana pembelajaran semester atau RPS. Biar manusia tahu juga RPS itu apa tuh. Ini deskripsi kosongkan saja. File saya klik, jadi ngupload file tuh bisa beberapa macam cara. Bisa dari sini, bisa langsung diklik ini aja. Nah, klik sini bagian ini, pilihnya upload file. Ya, kemudian choose file, kita pilih dari mana kita nyimpen filenya. Oke, di sini ya, ini RPS. PDF ya bentuknya punya saya. Dan file yang bisa diupload bisa macam-macam, bisa PDF, dokumen, ataupun PowerPoint, Excel, itu bisa. Jadi, bagusnya e-learning-nya Applineer seperti itu. Klik, kita pilihnya ini ya, RPS, open. Save as-nya ini, wah biarin aja, upload this file. Nah, jika berhasil, itu akan ada icon PDF jika memang filenya PDF. Kalau PowerPoint biasanya gambar ikonnya icon PowerPoint. Nah, jika kesulitan atau misalkan tidak bisa ngupload, perhatikan di sini dia maksimum size-nya itu hanya 2 MB. Ayo. Jadi kita pastikan file yang kita upload itu tidak lebih dari 2 MB. Nah, sudah. Nah, udah nggak ada lagi ya. Nah, langsung aja di save and return to course. Oke. Nah, ini sudah terupload rencana pembelajaran semester RPS. Berikutnya adalah saya ngupload lagi file kontrak perkuliahan. File. Nah, ini kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan, deskripsi saya kosongkan. Pilih file. Choose kontrak perkuliahan. Open. Upload this file. Nah, sudah berhasil. Save and return to course. Nah, udah. Tahap kedua, tadi kan pertama kan kita buat kita mengatur setting ya, pengaturan mata kuliahnya yang memasukkan deskripsi tadi pertama. Yang kedua kita tadi telah membuat enrollment key yang nanti digunakan oleh mahasiswa masuk ke dalam mata kuliah kita. Kemudian yang ketiga ini kita sudah memasukkan deskripsi mata kuliah. Nah, tentang mata kuliah kita sudah masukkan, termasuk RPS dan juga memasukkan kontrak perkuliahan. Seperti itu, memasukkan file. Nah, di sini kita sudah selesai tahap pertama. Jadi, untuk video kali ini sudah selesai. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan memasukkan konten-kontennya ini apa saja, termasuk kuis, kemudian nanti seperti apa membuatnya, kemudian feedback. Jika ada diskusi itu seperti apa nanti kita buatnya, akan saya buatkan videonya di sesi berikutnya. Baiklah, mungkin di video kali ini saya bisa cukupkan.
Nah, silakan bisa dicoba. Nah, jika sudah selesai, pastikan dikembalikan lagi modenya off ya. Nah, tune editing off. Nah, nih. Nah, setiap selesai melakukan menambahkan konten ataupun menambahkan aktivitas. Nah, udah selesai. Ini sekarang udah bisa diedit. Nah, seperti ini. Ini hasil akhir dari yang telah kita buat tadi. Nah, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Nah, jika ingin dibuatkan tutorial yang lain terkait dengan penggunaan e-learning, silahkan komentar juga di bawah. Tapi sebelumnya nanti dilihat aja playlistnya di video ini apa saja, barangkali sudah terjawab di sana. Seperti itu. Nah, jika ada yang salah dari yang saya sampaikan, silahkan di komen juga. Demikian, jangan lupa berdoa selalu dan jangan lupa Ctrl S. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.